Cerita dimulai dengan jauh di dalam hutan yang lebat, Code tersandung, mengeluarkan erangan kesakitan yang menyiksa. Efek dari rasengan Uzihiko Boruto jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tubuhnya tidak terbakar atau hancur, tetapi setiap serat otot dan setiap sel cakranya dipaksa berputar secara halus, selaras dengan rotasi planet. Setiap langkah terasa seperti memutar seluruh dunia di porosnya sendiri. Code merasa kesakitan. Sialan kau, Boruto. Teknik apa ini? Aku bahkan tidak bisa menggunakan karmaku dengan benar tanpa merasakan organ-organku terkoyak. Code memukul pohon dengan tinjunya, menciptakan bekas cakaran claw mark yang dalam. Ia membutuhkan konsentrasi penuh hanya untuk memanipulasi ruang. Dia menyadari bahwa Uzihiko bukanlah serangan kekuatan kasar, melainkan kutukan berbasis fenomena alam yang mustahil untuk dilawan dengan kekuatan fisik. Code terduduk di tanah, menutup matanya. Ia adalah pewaris dewa, ia memiliki kecerdasan strategis. Ia mulai menganalisis rotasi cakra di tubuhnya. Ia menyadari bahwa serangan itu tidak bisa dihilangkan, tetapi mungkin bisa dilawan dengan cakra yang terfokus pada arah berlawanan. Namun, itu akan membuatnya rentan. Ia harus menemukan Boruto, dan ia harus melakukannya sekarang, sebelum efeknya melumpuhkan dirinya sepenuhnya. Code menggunakan cakra tersisa untuk memanggil salah satu klon Shinju yang lebih rendah, bukan Jura atau Hidari, tetapi klon yang hanya memiliki sedikit kecerdasan, untuk membantunya bergerak lebih cepat. Ia menggunakan klon itu sebagai sarana transportasinya, bertekad untuk memburu Boruto. Kembali di Konoha yang hancur, Mitsuki tidak bergerak. Ia berdiri di tengah asap, menyaksikan Sarada merawat Himawari dan menyiapkan pertahanan. Kebingungan batinnya kini mencapai titik didih. Omnipotence telah memberinya ilusi tentang matahari, tetapi matanya menunjukkan realitas yang sangat berbeda. Kawaki menyerang orang tak bersalah, Himawari, karena ia dibutakan oleh misinya. Boruto mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang yang dicintai, Himawari orang yang seharusnya ia bunuh. Cahaya sejati, harusnya melindungi, bukan menyerang tanpa alasan, desis Mitsuki pada dirinya sendiri. Kekuatan Omnipotence terasa seperti rantai yang tiba-tiba putus. Ingatan palsu Kawaki sebagai putra Hokage, tiba-tiba terasa hampa, digantikan oleh naluri alaminya terhadap Boruto, orang yang selalu ia anggap sebagai teman terbaiknya. Mitsuki menoleh ke Sarada, yang kini memancarkan cakra yang kuat dan aneh, dikelilingi oleh pola saringan yang baru. Mitsuki memberitahukan kepada Sarada, aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu siapa aku. Siapa matahariku yang sebenarnya? Sarada menatapnya dengan tatapan Mangekyo saringannya, yang kini memancarkan tekad. Sarada, tegas dan meyakinkan. Mitsuki, Omnipotence adalah kebohongan yang kuat. Tapi Boruto adalah kebenaran yang lebih kuat. Kau melihatnya, kau merasakan keraguan pada Kawaki. Mataharimu bukan lagi seseorang yang memberimu perintah, tapi seseorang yang memberimu kebebasan untuk memilih. Boruto memilih untuk melindungi kita. Itu adalah tujuanmu yang sebenarnya. Sekarang, hentikan keraguan itu. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam diri Mitsuki patah. Ia mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya kembali, tetapi kali ini, itu adalah pilihannya sendiri. Mitsuki mengatakan dalam hati, aku mengerti. Boruto adalah temanku, dan aku akan mengikutinya, bukan sebagai boneka, tetapi sebagai shinobi. Aku harus membantunya. Mitsuki berbalik, bersiap untuk mengejar Boruto, tetapi Sarada menghentikannya. Sarada mengatakan, tunggu, jangan sekarang. Kita punya peran yang lebih penting di sini. Kawaki akan kembali, dan dia tidak akan kembali dengan damai. Kawaki masih menjadi pahlawan di mata desa. Kita harus melindungi Himawari, dan kita harus memastikan desa ini tidak hancur dalam pertarungan konyol Kawaki dan Boruto. Kawaki adalah ancaman internal terbesar kita. Sarada, dengan kebangkitan Mangekyo saringannya, kini mengambil alih komando pertahanan. Dia menggunakan kemampuan barunya yang masih belum diungkapkan namanya untuk menguatkan area sekitar Himawari, menciptakan sebuah penghalang cakra yang tebal dan nyaris tidak terlihat. Sarada menoleh ke Himawari. Sarada mengatakan, Himawari, aku tahu ini menakutkan, tapi cakra di dalam dirimu adalah magnet bagi mereka. Kita tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Aku akan membuatkanmu baju cakra pelindung untuk meredamnya sedikit. Kau adalah aset penting. Kau harus belajar mengendalikan kekuatan itu.
Saat Sarada sibuk dengan Himawari dan mengatur beberapa genjutsu pertahanan, Kawaki kembali. Ia tidak datang dengan amarah, tetapi dengan tatapan dingin dan putus asa. Ia membawa beberapa shinobi Konoha yang masih mempercayainya. Kawaki, penuh otoritas palsu. Sarada, lepaskan Himawari. Aku akan membawanya ke tempat yang benar-benar aman. Dan Boruto, dia harus tetap ditangkap. Sarada berdiri tegak di depan Kawaki. Kau tidak akan menyentuhnya, Kawaki. Kau buta, kau hampir membunuhnya. Aku adalah Chunin Konoha, dan sebagai Uchiha, aku menolak perintah dari penjahat yang bersembunyi di balik nama pahlawan. Kawaki menghela napas, putus asa. Kau juga mulai terpengaruh. Semua ini demi kebaikan ayah. Aku harus melindunginya. Kawaki, mengaktifkan karma. Aku memberimu kesempatan terakhir, Sarada. Jangan menghalangi jalanku. Sementara konflik internal Konoha memanas, Boruto akhirnya berhasil menyudutkan Code di area pelatihan terpencil di luar desa. Boruto berdiri di sana, pedang Sasuke di tangan, matanya tenang. Code, yang dibantu oleh klon Shinju kecil, meraung kesakitan dan frustrasi. Code berteriak, "Kenapa kau tidak mati saja, Boruto? Aku harus membawa Ten Tails kembali." Boruto mengatakan kepada Code, "Tidak akan terjadi, Code. Aku tahu kau hanya pion. Targetmu bukan aku, bukan Kawaki, dan bahkan bukan desa ini." Boruto melancarkan serangan pedang yang cepat, memaksa Code untuk bergerak. Code mencoba membalas dengan cakar hitamnya, tetapi gerakan itu memutar perutnya, membuatnya berteriak. Boruto mengatakan, tujuan Otsutsuki bukanlah Ten Tails. Tujuan mereka adalah Eda dan Daemon. Mereka ingin memakan Shinjutsu yang ada di dalam Eda dan Daemon, bukan hanya cakra biasa. Itulah yang membuat mereka menjadi ancaman baru. Code terkejut. Omong kosong. Kau hanya mengarang cerita. Boruto mengatakan, aku tahu, karena aku telah melewati ini. Aku tahu semua rahasia mereka. Kau hanya alat, dan sekarang, kau akan menjadi alat untuk tujuanku. Boruto, dengan langkah terakhir, melepaskan serangan rasengan yang lebih besar. Ia tidak lagi menggunakan Uzi-Hiko, melainkan rasengan yang murni dan padat. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan Code secara permanen. Boruto berhasil mengalahkan Code dan melumpuhkannya. Boruto berdiri di atas Code, terengah-engah, menyelesaikan misi pertamanya. Namun, ia tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai, karena di belakangnya, Kawaki kini siap bertarung melawan Sarada dan Mitsuki yang baru sadar, memulai perang sipil yang tak terhindarkan. Kawaki berada di ambang melepaskan semua kekuatannya.